Halo, selamat malam teman-teman. Hari ini kita mau ada LOP. Kita hari ini mau dengerin sharing sedikit sama Pak Bambang hari ini speakernya tentang gimana sih bisnis di EFC ini, apa aja tentang dari perusahaannya, dari bonusnya, dari produk-produknya, semuanya secara sekilas dulu. Oke, Pak Bambang udah hadir. Malam, Pak. Malam Pak Angga. Nah, oke, sebentar saya ingin dulu. Nah, siap. Halo Pak, apa kabar? Hai, kabar baik Pak Angga, teman-teman semua. Jadi teman-teman, hari ini kita mau ada apa? Ngobrol-ngobrol sedikit tentang EFC ya Pak ya. Ya, Tapi mungkin ada yang boleh diceritain nggak sih Pak? Maksudnya hari ini tuh mau ngobrolin apa sih? Kenapa bedanya apa sama acara hari Senin yang training? Apa bedanya dengan acara yang hari Sabtu kita bahas produk? Ini bedanya apa sih Pak sama acara hari ini? nah kalau acara hari ini adalah untuk umum ya Pak Angga ya. Jadi untuk buat teman-teman yang ingin tahu tentang apa sih bisnis yang lagi viral saat ini, yang lagi bisnis yang layak dijalankan saat pandemi. Nah ini saya mau sharing seperti itu pada malam hari ini ya. Dari sisi saya guna melengkapi pemahaman teman-teman ya dari sisi yang berbeda. Jadi materinya ini saya bikin agak beda sedikit supaya teman-teman lebih paham, lebih memahami ya, karena senior-senior kan udah banyak tuh Pak Angga yang sharing kan. Nah, saya ini melengkapi aja hari ini. Gitu. Jadi untuk lebih ke arah sharing juga ya, maksudnya bukan kayak oh ya kalau Senin mungkin biasanya kita training ya. sharing yang bersifat training juga mungkin, tapi kalau Betul, hari ini betul. pure kita training gitu ya Pak. Betul, Jadi, betul. nah kira-kira boleh nggak sebelum kita ini Bapak mungkin mau ada apa sih kayak perkenalan, mungkin kan kalau saya udah kenal Pak, saya udah kenal, terus beberapa teman-teman yang lain juga pasti kan udah kenal apa segala macam, cuman kan ada beberapa yang baru juga belum tahu. Pak Bambang ini mungkin udah siapa dan masuk ke EFC-nya ini udah berapa lama, sebelum kita nanti ada sedikit acara tambahan sih. Nggak boleh Pak Bambang diperkenalkan diri dulu aja, kita intermezzo dulu aja Pak. Oh, Kenalan oke. dulu. Baik. Ya, selamat malam ya teman-teman AFC, mitra-mitra semua dari Sabang sampai Merauke ya. Dan terutama bagi yang baru pertama kali join di malam ini ya, salam kenal semua teman-teman. Nah, saya ada di Jakarta teman-teman ya. Singkat cerita, dulu 2000 sebelum AFC saya bergabung mulai jalankan di bulan Oktober tahun 2019. Sebetulnya dari awal-awal Januari saya udah dikasih tahu tuh sama Pak Ardian ya, upline saya, sama terus Bu Mimi juga upline saya juga nih, upline saya juga usianya 73 tahun. Nah, ya gigi ya. Nah, setelah dari Januari bulan 9 saya baru mulai nih, ketika saya lirik bisnis saya yang saya jalankan tutup. Nah, saya lagi cari nih, saya harus cari sesuatu yang baru nih, kapal yang baru nih, karena hidup kan harus berlanjut. Kalau perusahaannya tutup, gimana kalau kita nggak cari lagi? Nah, saya teringat nih dulu Ardian pernah sharing. Nah, lalu saya hubungin kan adik saya juga kan, yuk kita ketemu lagi deh. Saya mau perdalam lagi. Nah, seperti itu Pak Angga, sama teman-teman semua ya. Jadi saya saya mulai pelajarin itu mulai bulan 8, kemudian selama 1 bulan saya cari klik formulanya yang enak, setelah ketemu baru mulai saya sharing-sharing sampai sekarang teman-teman. Nah itu sekilas perjalanan saya mulai memang dari nol ya, benar-benar saya kosongkan gelas, saya belajar nih, karena setiap perusahaan itu pasti ada sesuatu yang beda, jadi saya pelajarin benar-benar, oh ternyata kok bagus banget, makanya saya mulai jalankan sampai sekarang, semakin cinta Pak Angga, kira-kira seperti itu. Oke, gini loh Pak.
Ini kita iniin aja ya. Jadi kita kayak biasa kan kita jelasin dulu apa segala macam kayak begitu. Kalau saya biasanya sepengalaman saya jagain Zoom nih. Mm-mm. Kalau misalkan kita kayak udah selesai Zoom apa segala macam kayak gitu, kita baru mau tanya jawab. Kadang-kadang ada beberapa teman-teman juga pasti lupa lah mau nanya apa atau enggak apa segala macam. Ini sekarang kita mau pertanyaan simpel sebelum sebelum kita mulai, Pak. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kan hari ini Pak Bambang juga mau bawain acara kayaknya versinya Pak Bambang yang untuk tim Pak Bambang ya. Ya, ya betul betul. Nah, jadi ini mungkin boleh. Kenapa sih Pak? Ini kan maksudnya gini. Saya mau tanya dulu, kenapa Pak Bambang memutuskan untuk AFC? Walaupun saya udah tahu jawabannya kan karena Pak Bambang udah pernah ngomong juga kan. Tapi boleh nggak saya ini lagi, kenapa sih Pak Bambang kok memutuskan untuk di AFC? Kenapa nggak di yang lain gitu loh? Oh iya, nah kebetulan saya memang suka di kesehatan, pemerhati ya. Nah waktu dijelasin, ya itu saya hebat dengan kekuatan produknya, yang kemudian yang nomor satu lagi, saya punya impian besar, punya harapan besar untuk keluarga saya juga, dan juga untuk perbaikan ya. Nah ketika saya pelajarin, wow, dari segi bisnis luar biasa, segi produk ini yang saya butuhkan, jadi klop. Jadi sama perusahaannya, dulunya saya nggak pernah mau gubris tuh waktu di awal-awal dikasih tahu, oh ini bagus, paling sama aja lah, sama yang lain, paling sama aja. Nah itulah kesalahan saya Pak Angga, sama 9 bulan saya menutup diri terhadap sebuah informasi yang coba kalau saya buka waktu itu ya. Nah, tapi ceritanya beda. Ya udahlah, saya terlahir ketika saya buka, wah ternyata ini yang saya butuhkan. Jadi mungkin banyak orang seperti saya juga, waktu dikasih tahu udah menutup dulu. Nah itulah Pak Angga perjalanannya. Akhirnya saya tahu nih, saya punya harapan besar yang memang saya selama ini cari untuk sesuatu lompatan. Biasanya cuma biasa-biasa aja. Nah ternyata apa yang saya prediksi ternyata betul. Kira-kira seperti itu. Tapi Pak, ada ini nggak? Kalau secara awam ya Pak, maksudnya Hmm, gini, mungkin kalau Pak Bambang sebelumnya pernah kerja ada di MLM lain juga kan. Nah, itu kan berarti betul. Pak Bambang maksudnya udah terbiasa. Cuman menurut dari pengalaman Pak Bambang, ada nggak sih orang yang kayak memang udah nganggapnya MLM itu jelek, Pak? Udahlah, nggak usah lah gitu. Banyak, hampir rata-rata Pak. Karena mereka menurut saya, pengalaman saya ya ini sedikit ya, bukan ya pengalaman saya lah, bukan yang saya selama saya lihat banyak orang itu salah dengar dari orang yang salah. Menurut saya sih seperti itu. Coba kalau dengarnya dari orang yang betul, pasti ceritanya beda. Nah, saya pernah dengar kan seperti Pak Safiuddin tuh bagus banget ya kemarin ya. Istrinya sampai mati-matian, ya kalau sampai kamu bergabung, ya udah kita bubaran kan seperti itu. Karena dia dengarnya dulu mungkin MLM ini menipu atau apa. Nah, mungkin dengarnya dari orang yang tidak tepat. Seperti itu kalau saya tahu. Nah, makanya tujuan kita selalu mengedukasi aja, bukan memaksa. Kalau saya seperti itu. Memaksa, kenapa kamu perlu ini? Kenapa kamu harus jalankan ini? Ini ada sebuah banyak orang nggak tahu. Nah, nanti saya akan sharing nih, kenapa perlu seperti ini. Banyak orang yang uh, belum paham, Pak Angga. Oke. Tapi kalau sudah paham, wah senang sekali ikut sebuah perusahaan-perusahaan seperti ini. Iya, di sini Apalagi, juga kita mengerjakan semuanya juga halal kok. Maksudnya nggak ada yang kayak gimana-gimana gitu kan, Pak. iya, Maksudnya tetap kerja kita semuanya nyari orang apa baru dapat uang, dapat penghasilan. ada Nah, bilang orang gini Pak Angga, bisnisnya cari-cari orang. Nah, semua orang bisnis kan cari orang, cari konsumen. Bedanya apa? iya, iya, iya. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu, hari ini juga selain kita mau dengar sharing Pak Bambang nanti, kita juga ada mau ini loh, apa? Kayak ada bahas juga tentang trip. Jadi teman-teman buat yang teman-teman yang chief trip Rusia itu bakal nanti ada optional untuk dipilih juga. Nah, ini udah ada Niko. Nanti dia yang akan jelasin tentang exchange trip. Halo, Masuk. jelas ya? Jelas Pak. Oke, selamat malam teman-teman semua.
Sorry nih, saya Malam. nyelak dulu acara Pak Bambang ya. Iya. Ya, saya mau jelasin Amerika dulu buat teman-teman semua, which is it's very good kalau teman-teman semua bisa dengerin sebelum ini. Sebenarnya cuma briefing doang. Nanti meetingnya kan pasti kita bawa travel agency-nya. Dalam hal ini nanti Panorama juga kita akan zoom soal yang Amerika ya teman-teman ya. So saya akan jelasin dulu kenapa keputusannya begini, kenapa keputusannya gitu. Karena kan di grup mungkin ada beberapa banyak pertanyaan tuh yang dimana kita nggak bisa jelasin kayak saya nggak bisa jelasin di grup sih. Menurut saya lebih baik kita zoom deh. Ini kedengeran ya suara saya? Soalnya saya sambil buka file. Ya, dengar Pak. Halo? Ya, Oke. dengar Pak. Oke, pertama teman-teman perlu kita tahu ya keberangkatannya. Jadi kita akan berangkat tanggal 30 Oktober sampai 29 November. Jadi kita bagi batch-batchnya ya, teman-teman gitu ya. Jadi kurang lebih ada 5 batch. Satu batch itu sekitar 60 orang. Jadi 30 Oktober, 8 November, 15, nah itu berangkat terus. So kita punya tanggal keberangkatan masing-masing. Sampai sini oke nggak? Jadi kita tanggal 30 Oktober sampai 29 November. Oke teman-teman. Nah, kalian kan kalau kalian yang pemegang Moskow nanti diatur menyusul betul. Nanti saya batch berapa Pak nanti. Jadi kalian tahu dulu 30 Oktober kita sampai 29 November. Nah, kalian yang pemegang tiket Rusia Moskow, teman-teman, kalian harus tukerin di apps kita, AFC Connect. Jadi itu apps kita tuh udah launching di iOS sama di Android ya teman-teman ya. Kalian download, nah di situ udah pasti kelihatan deh. Kalian masuk login, itu kelihatan tuh exchange trip. Oke? Nah di situ ada pilihan A, B, C. A, kalian pilih ke Amerika. B, barang. C, tetap pilih Moskow. Jadi Moskow tetap berangkat. Semua trip di AFC tetap berangkat teman-teman. For info aja. Nah kalian harus sampai hari Minggu ini harus pilih itu. Kalau enggak kalian dianggap tetap bertahan di Moskow. Oke? Langsung deh, catnya banyak. Padahal dengerin aja dulu. Belum jelasin, tanya, udah nanya. Jadinya kita nggak selesai-selesai. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian punya kesempatan sampai hari Minggu ini untuk pilih exchange trip-nya dulu. Kalau Dubai-nya kapan? Aduh, nanti deh Dubai, kita bahas Amerika dulu, ya nggak? Nanti Jepangnya kapan, umrohnya kapan, nggak selesai-selesai. Kita bahas dulu Amerikanya dulu ya. Gitu ya teman-teman. Jadi kalian ada waktu sampai hari Minggu ini untuk pilih dulu. Sampai sini jelas nggak? Teman-teman? Nanti, nah apa yang saya ngomong nggak didengerin, malah fokusnya nanya. Susah kan? Makanya saya nggak mau balas di grup, saya mau kita bahas di Zoom gini, biar kalian lebih mengerti. Karena kan susah mengerti biasanya. Oke. Lalu ada pertanyaan, Pak, kenapa nggak produknya Subarasi sih, Utsukushi gitu? Pertama teman-teman kita punya pertimbangan ya, yang nomor satu adalah kita nggak mau ganggu sales kalian. Oke, that's why kita taruhnya SOP, Sensei gitu loh. Suba Utsu itu maunya kita basically tidak mau mengganggu sales jaringan. Jangan karena kita random barang, nanti ada sales yang terganggu buat kalian sendiri. Itu kita udah pertimbangin mateng-mateng. Tujuannya buat kalian lah kita AFC. Terus kenapa sih nggak tukerinnya duit? Karena kita di AFC dari awal juga kita udah bilang kita pasti berangkat. Juga yang selalu yang kita bilang, maksudnya kita nggak one prestasi ya. Memang yang direncanain ke Moskow. Is not the money. Itu yang teman-teman tahu. Ada juga beberapa kan saya baca, aduh kalau di insuran tukernya duit. Ya saya bukan mau banding-bandingin, emang di insuran cari omset berapa sih buat dapat trip, sama kami cari omset berapa buat dapat trip. Kalau mau apple to apple. Sebenarnya teman-teman harus tahu, kami manajemen kalau bikin trip selalu gampang gitu loh. Kayak ke Dubai, 8 Diamond, ke Moskow,
16 diamond. Kamu kali aja jumlahnya biar tahu omsetnya teman-teman ya. Jadi itu benar-benar kita nombok lah istilahnya gitu. Tapi mau kasih biar teman-teman happy. Yang nggak pernah keluar negeri, yang bisa. Terus Moskow ternyata teman-teman harus tahu ya, Moskow itu tutup ternyata buat Indonesia. Lalu kami AFC mencari yang terbaik untuk member kita di mana Amerika Open. Terus pertanyaannya, apakah Amerika harga tripnya sama Moskow? Enggak sama sekali. Waktu kita bikin Moskow tuh lumayan cukup terjangkau ya. Soalnya kan waktu kemarin kita ada semenjak COVID kan menurun jauh, lebih murah jadi. Makanya cuma 16 diamond kok teman-teman. 6 bulan ya, 5 bulan ya. Terus kita sekarang exchange-in, bantuin untuk bikin Amerika. Ceritanya gitu ya. Jadi kita mau bikin di Amerika, which is jauh lebih mahal. Kita bisa nambah kayak hampir satu trip itu 10 jutaan lebih ya. Buat teman-teman aja gitu loh. Nggak apa-apa deh. AFC mau kasih yang terbaik buat membernya gitu loh. Waktu kita pilih Amerika, awal rencananya kita mau ke New York. Nah, teman-teman tahu ya, awal rencana kita mau di New York, tinggal di hotelnya di Times Square gitu loh. Tapi cuma 5 hari 3 malam. Dan itu sangat mahal. Itu pun udah lebih mahal. Lalu kita kan coba share ke teman-teman, ternyata New York itu 5 hari 3 malam, capek, terlalu singkat, apalagi, tapi karantinanya kita handle ya, 8 hari. Tapi ternyata waktu kita lihat animonya, aduh kasihan deh kalau orang 5 hari, akhirnya Pak Ernest, manajemen, Pak Mike, kita berembuk gimana kalau kita kasih yang the best deh gitu loh. Jadi akhirnya kita pilih Las Vegas. Jadi kalian akan ke Los Angeles, Las Vegas, kalian akan ke Grand Canyon, ada alamnya juga gitu loh. Kan kalau di New York itu pure kota aja. Benar-benar kayak kota modern gitu loh. Tapi kita mau kasih ke teman-teman kita gimana kalau mereka bisa dapetin yang lebih lagi deh. Nggak apa-apa kita nombokin lagi deh. Tapi karantinanya kita nggak bisa bayar. Karena karantina kalau kita bayar kan pasti tempatnya standar. Nanti ada yang komplain, ada yang apa. So kalian decide sendiri deh tempatnya. Tapi kita upgrade lagi. So kita ada Los Angeles, LA. Di situ ada banyak deh. Kan itinerary-nya kita udah sharing ya teman-teman ya. Kalian bisa nikmatin Hollywood semuanya. Ada Las Vegas, ada Grand Canyon, ada kotanya, ada alamnya, ada kalian mau ngapain aja bisa. Terus kita juga nanti ada andai kata extend yang mau extend, kita juga recommend extend ya. Sayang kan ke Amerika 7 hari 5 malam tapi nggak extend. Soalnya kita karantina aja 8 hari. Nah, extendnya pun kalian langsung ke travel aja urus. Nanti kita minta tolong ke travel kasih the best price sama the best package buat teman-teman AFC bisa enjoy. Gitu loh ceritanya teman-teman ya. Jadi barang itu dan itu semua by optional aja. Teman-teman nggak mau ke Amerika, mau tetap ke Moskow, just hold the Moskow. Kita juga make sure akan berangkat. Trip di AFC akan selalu berangkat. Gitu ya. Kecuali kenapa nggak tukar duit, kalau yang lain emang nggak berangkat. Kalau kita ini berangkat, men. Bahkan kita cenderung upgrade-in lagi. Kita kan tripnya memang ke Moskow. Moskow tetap berangkat. Terus andai kata nggak sabar, ternyata ada yang impiannya ke Amerika, ke Vegas. Wah, kayak film-film. Kita kasih loh Vegas. Ternyata Vegas nggak mau, Pak. Saya mau lebih ke barang. Saya juga kasih kok barang. Beda sama, jangan bandingin saya apple to apple sama yang nggak apple gitu loh. Maksud saya gitu loh. Di sana suruh cari omset berapa, terus emang nggak berangkat, Anda dikasih duit. Kalau di kami berangkat loh. Gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi khusus untuk Amerika teman-teman, yang achieve, yang holder tiketnya tidak boleh dijual. Kenapa? Teman-teman Google aja sekarang visa Amerika, sampai sekarang masih tutup, nggak akan open. Kita yang bisa lobby, punya privilege khusus, karena kita yang punya link, bisa support juga, punya sponsor juga, akhirnya bisa buka khusus untuk AFC aja, di Jakarta nanti. Oke, jadi yang di Surabaya, di Medan, kalian harus ke Jakarta. Nah, untuk ke Amerika, kalau kalian belum vaksin, kalian bisa vaksin di sana juga. Oke. Nah, kenapa Amerika sekarang mahal? Karena dia sekarang adalah negara di mana orang sekarang destinasi untuk mau vaksin. Langsung di sana. Makanya sekarang Amerika mahal banget. Cek aja sendiri deh kalau saya ngomong nanti disangka bohong. Nah, teman-teman, jadi sekarang Anda udah tahu ya. Jadi kalian langkah pertama
sampai hari Minggu ini saya rekomend download apps-nya lalu exchange di situ. Nah, yang perlu Anda lihat gini, kalau Anda punya lebih dari 4 tiket, cuma bisa yang berangkat 4 aja di Amerika. Kenapa? Karena yang pemegang tiket Amerika tidak boleh dijual. Kenapa? Karena visanya ini kita yang sponsorin dan tanggung jawabin. Kami nggak ada mau risiko, kalian jual beli tiket, lalu orang pergi ke Amerika, dia nggak pulang. Ngerti teman-teman ya? Jadi contoh, saya, username-nya Niko contoh. Saya achiever 4 tiket. Saya mau berangkat 4-4-nya. Yang boleh berangkat cuma boleh 1 kakaknya. Jadi saya, istri saya, ayah saya, ibu saya. Atau saya, istri saya, anak saya. Yang 1 kakak. Di luar itu nggak bisa. Kenapa? Penanggung jawabnya di kami. Khusus Amerika aja. Kalau Moskow terserah kalian deh. Mau kasih downline kek, mau kasih upline kek, mau kasih saudara kek, mau kasih temen kek, terserah. Khusus Amerika hanya achiever kakaknya aja. Dan kalau dia punya lebih dari 1 tiket, yang boleh berangkat cuma 4 maksimum, dan itu 1 kakak. Sampai sini oke? Nah, sampai sini dulu. Sampai sini oke, ada yang mau nanya? Nah, ada yang mau nanya? Nggak, saya mau kalian di briefing dulu oleh saya biar jelas. Jangan di grup, waduh pusing. Nah, saya mau kalian di sini Anda boleh nanya, jadi kalian jelas dulu bahwa semua trip di AFC pasti berangkat. Kalian ya langkah kedua, kalau kalian udah exchange, nanti kami kasih link website hari Seninnya, link website untuk kalian udah bisa registrasi buat persiapan visa ke Amerika. Jadi kan kita berangkat first batch itu tanggal 28 Oktober, men. Jadi kan udah siap ya. Kalian siap nggak ke Vegas? Waduh. Ini AFC lihat nggak? Achieve Moscow dikasihnya Vegas. Ya, kalau yang telat masuk nanti nonton siaran ulangnya aja ya. Karena bukan salah saya kan, yang terlambat kan di situ. Kalau yang achieve 1 tiket mau tambah gimana Pak? Bisa nggak? Tidak bisa. Nambah tiket nggak bisa. Kecuali kakaknya. Jadi contoh saya cuma achieve 1 tiket. Lalu saya mau ajak istri saya. Ya karena kita di AFC kalian tahu F-nya adalah family, maka selalu ada boleh nambah tiket untuk 1 kakaknya aja. Tapi kalau nggak ada kakaknya nggak bisa. Gitu. Itu ya teman-teman. Achieve Moscow dikasih Vegas, men. Aduh, teman-teman. Kita di AFC kurang lebih itu nambah 10 jutaan loh per orang. Achiever ada 1000, ya 10 M loh itu. Demi member loh. Makanya saya kadang sakit hati loh jujur kalau baca di grup itu. Pak, menurut pertimbangan saya, aduh, kalau ngomong sih enak ya. Cuma saya kalau baca gitu lus-lus dada aja lah. Kalau di grup ya emang dia yang paling hebat lah. Saya ngomong gitu. Gitu ya. Jadi kalian langkah pertama, please download the apps, oke? Isi pilih exchange, itu udah jelas banget. Sampai Minggu batasnya. Ikuti aja prosedurnya deh, jangan nanti hari Senin, Pak saya udah terlambat. Nah itu saya males. So teman-teman yang hari ini nonton, infoin ke downline-nya. Ayo download apps-nya, ayo exchange sendiri ya, gampang kok. Langkah kedua, please cek paspor Anda. Kalau udah 6 bulan mau mati, yuk perpanjang, masih ada waktu kan, masih ada seminggu, masih ada 2 minggu, masih bisa. Ya teman-teman ya. Saya mau nanya lagi, ada permintaan. Ingat ya teman-teman, company ini selalu berpikir untuk membernya. Kenapa sih kita nggak kasih Suba Utsu aja? Karena kami nggak mau mengganggu sales kalian. Bagi kami SOP Suba Utsu sama value-nya, apalagi SOP ya. Bagi kami SOP itu adalah produk pertama kita. Dan itu yang paling fenomenal gitu loh. Kami kasih sengaja SOP biar nggak ganggu sales kalian. Itu aja. Jangan nanti downline kalian ambil Suba Utsu semuanya pusing nanti. Lagi mau ngejar annual rank kan. Kita di AFC itu kerjanya mikirin member aja sampai botak loh teman-teman. Makanya saya baca di grup sampai banding-bandingin kalau di tempat lain begini. Aduh, selus-selus dada aja saya. Udah kita nombok-nombokin dia ke Amerika. Itu Pak Ernest nih, saya jujur ya, tanya. Kalian harus tahu ya, Pak Ernest ini yang bolak-balik mikirin ini loh.
Serius. Aduh, New York cuma 5 hari 3 malam, padahal kita udah nambah budgetnya udah segini nih. Gimana kalau kayaknya orang nggak happy deh kalau ditambahin lebih lama di Vegas, kasih sekalian, biarin deh nggak apa-apa, yang penting member happy, sampai kayak gitu loh. Makanya kalau saya baca di grup, aduh kata-katanya serem banget, aduh wah ini gitu. Cuma nggak apa-apa. Nah, bagi saya daripada saya jelasin di grup, mendingan kita Zoom, saya nyelak dulu sesi Pak Bambang, baru saya sharingin ke kalian ya. So, first batch-nya 28 Oktober sampai November. Oke? Tadi udah dijelasin ya teman-teman. Yang telat, nggak apa-apa, nonton siaran ulang aja. Saya nggak akan jelasin 2 kali, karena bukan salah saya yang telat. Yang kedua, teman-teman, lihat pasportnya. Yang ketiga, oke, belum 6 bulan, please perpanjang. Terus teman-teman lihat di apps, download, pilih Trip Exchange. Kenapa? Hari Minggu udah tutup. Hari Senin kita udah kasih link website, kalian daftar username kalian, nama, itu udah buat visa tuh. Kumpulin foto semuanya online. Nanti interviewnya di Embassy Amerika di Jakarta. Jadi yang buat di Surabaya, di Medan, semua ke Jakarta. Oke? Sampai sini ada pertanyaan teman-teman, kenapa? Karena kita akan ke Vegas. Wah, 1 bulan lagi, men. Dan yang berangkat cuma 60 orang aja. Jadi tenang aja, walaupun achiever-nya ada 1000, yang tukeran tiket katakan ada 500 aja, tidak akan jalan barengan. Kita cuma 1 bis 30, Nah, nanti di formulir kalau kalian udah pilih exchange, kita kasih link website, kalian udah bisa pilih teman kamarnya sama siapa gitu ya. Nanti kita juga aturin 30-30-nya sama tim kalian, biar kalian happy. Kami juga nanti siapin extend yang terbaik, biar kalian yang mungkin, teman-teman harus tahu ya, ke Amerika itu visanya tuh 50-50. Negara yang paling susah tembusnya itu visa Amerika ya. Nah, kalau di sini bisa dijamin sampai angkanya 80%. Kenapa nggak 100%, Pak? Karena kami nggak tahu track record Anda baik atau buruk, ya nggak? Selama mestinya kalian nggak pernah aneh-aneh, mestinya kalau kalian nggak pernah aneh-aneh, mestinya kalian pernah ke luar negeri sekali aja, mestinya nggak ada masalah. Itu kita teman-teman di AFC, aduh, kerjanya mikirin kalian deh. Kalau Dubai, nanti ya teman-teman ya, Dubai mudah-mudahan kita kalau lancar, semuanya kita bulan Maret, Februari, Maret, April. Kenapa nggak ngomong? Karena kondisi begini ya. Tapi which is Indonesia kondisi udah good banget ya teman-teman ya. Kalian jaga protokol, COVID udah bagus, mudah-mudahan kita punya tanggal keberangkatan yang pasti. Tapi teman-teman harus mengetahui bahwa Moskow diubah ke Amerika adalah keputusan kami, di mana kami merasa mengupgrade, menghargai achievement kalian. Karena teman-teman, Google sendiri aja, Rusia sama USA ke Vegas, jauh banget teman-teman harganya. Benar-benar jauh. Please, kalau kata-kata menyakitkan hati itu ya sebelum ngomong, coba dilihat dulu deh. Kita ini upgrade kalian, men. Aduh, Tuhan, ya Allah. Hidup susah, kata-katanya serem. Kalau tiket Moskow ditukar barang, batasnya sama ya, teman-teman ya. Hari Minggu itu tutup batas penukaran semua. Kenapa? Karena kami itu harus kerja. Kalian mau tukar, kalian mau pilih tetap Moskow, atau kalian mau ke Amerika, kalian harus decide. Dan dikasih waktu kok. Kan udah dari kemarin ya. Bagi kami itu kalian nentuin. Toh karena Amerikanya 1 bulan lagi. Jadi nggak bisa terlalu batasnya terlalu lama. Kalian yang harus pikirin matang. Mau tukar, mau barang-barang, mau exchange, mau ke Amerika, mau ke Rusia, tetap Rusia. Pak, Rusianya kapan? Saya nggak tahu. Rusianya kapan, yang tahu tuh waktu negaranya open. Maksudnya dia udah mengizinkan orang Indonesia boleh datang. Ya udah kita datang lah. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi karena saya kebetulan bukan Vladimir Putin, jadi muka saya juga nggak ada mirip-miripnya, jadi saya nggak tahu tuh kapan bukanya. Jadi kapan tuh Rusia berangkat, kurang tahu. Kalau teman-teman mungkin punya downline Vladimir Putin, kalian bisa tanya ya. Ini kan kadang pertanyaannya susah tuh, kapan Moskow? Waduh. Berarti kita bisa pilih tanggal keberangkatannya, Pak? Enggak. Kita yang nanti akan arrange-in. Bayangin dong kalau Pak Jaiden ya, kalau semuanya milih tanggalnya, jadi beca jadi nggak sesuai dong. Kita akan pilihin tanggal berdasarkan semuanya, kesiapan visanya, kelengkapan datanya gitu ya. Nanti kan kalian juga pilih teman kamar, nanti yang buat grup-grup yang 30-30 kalian boleh
update ke kami. Nanti kita juga ada nomornya. Itu masih nanti deh. Kalian kelarin dulu deh exchange-nya ya teman-teman. Tapi teman-teman, itinerary Amerika juga udah di-share. Please kalian lihat dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman lihat dulu itinerary-nya oke apa enggak. Terus di Amerika ada apa sih teman-teman? Kalian bisa vaksin gratis di sana, PCR gratis, udah including sama insurance setahu saya buat COVID. Kalian juga Grand Canyon ada. Kalian yang nggak pernah ke Amerika, mestinya ini adalah pengalaman terbaik deh. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian nggak pernah ke Amerika, kami udah desain, ambil travel juga yang paling baik untuk kalian bikin merasakan first impression-nya yang baik. Rata-rata orang yang udah ikut trip AFC nggak pernah kecewa lah. So please enjoy di Amerika. Saya recommend juga kalau kalian punya beberapa tiket, kalian bisa bahkan. Kalian bisa dapat, contoh saya achieve Moskow-nya 2 tiket. Saya bisa dapat 1 Amerika, 1 Moskow, men. Anda lihat nggak sih betapa AFC ini fight buat kalian, upgradein pencapaian kalian gitu loh. Jadi kalau kata-kata yang kurang mengenakan, udah, saya sih sedihnya gini, jangan deh share di grup. Kalau kalian mau kan kalian mungkin terbiasa pakai kalimat-kalimat yang nggak enak, chat pribadi saya aja, saya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian pakai kalimat-kalimat bagi saya yang menyakitkan itu, jangan di grup dong. Ya betul ya. Karena menurut saya nggak etis saja. Kan itu grup umum gitu. Kamu kalian chat pribadi saya kalau mau tukar pikiran, is okay. Kita mau open-open aja, tapi jangan di grup dong. Itu sih masalahnya. Dan saya nggak akan respon di grup itu, karena saya sih udah biasa men disakiti. Wah. Jadi saya mau bahas di sini aja, biar kalian ada edukasi kan. Kenapa sih nggak tukar suba utsu? Kenapa sih nggak duit gitu loh? Bukan masalah duitnya men. Memang yang kita janjiin trip, yang kita dari awal kontesin adalah tripnya. Gitu ya teman-teman ya, bukan duitnya. Oke? Masa saya nanti sponsor 15 diamond dapat 20 juta. Sponsor 20 diamond dapat 30 juta. Besok orang nembak-nembakan dong, Pak. Itu loh goalnya. Ngerti nggak sih teman-teman ya? Kita mau trip dong. Kita mau jalan, mau rayain. Nggak semua orang selalu kalau trip apa duit? Ya duit, gitu deh. Tapi coba ikut tripnya deh. Coba rasain deh. Kami tuh di AFC mau kalian rasain itunya. Pergi sama-sama, sama jaringan. Enjoy dikit kerja keras kalian. Itu benar-benar amazing. Itu yang kita mau ajak kalian juga. Yuk lihat Amerika sama-sama yuk. Pandemi ini teman-teman kita nggak pernah tahu 5 tahun, 10 tahun berakhir atau enggak. Belum tentu bisa ke Amerika lagi, betul nggak? Nah itu yang kita mau yuk. Pak Ernest tuh yang, yuk bawa member ini ke Amerika yuk. Suatu hari saya telepon dia, Nick, kita bawa member ke Amerika yuk. Tahu nggak respon saya nomor 1? Pak, budgetnya kan kurang Pak. Tanya Pak Ernest deh. Pak Ernest tuh kalau nelpon saya, Nick, kita bawa member ke Amerika yuk. Respon saya cuma 1. Pak, budgetnya kurang loh. Kita budgetin Moskow waktu lagi pandemi, sama Amerika sekarang destinasi satu-satunya negara orang untuk vaksin kan. Jadi dia lagi trip ke sana semua. Karena yang lain kan masih tutup ya. Saya bilang budgetnya mahal loh. Nggak apa-apa deh. Yang penting member happy. Dikasih upgrade. Ya, di Amerika betul. Kalian kalau belum vaksin di Amerika tetap bisa berangkat. So, nggak ada masalah. Apakah dapat trip ini bisa dioper ke orang lain, Pak? Ya Allah, Bu Juli. Udah dibilang, Bu, nggak bisa, Bu. Nanti Bu Juli nonton siaran ulang ya. Kebetulan saya bukan CS, jadi saya tidak akan mengulang statement saya. Kalau kalian telat datang, it's not my fault. Oke, sorry, dimaafin. Oke teman-teman, mudah-mudahan trip Amerika udah jelas. Saya ulang dikit ya, saya harus nyontek nih ulangannya ya, karena kita kan ngomongin. Yang penting udah jelas, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu. Ada yang banding-bandingin sama perusahaan lain. Coba dihitung perusahaan lain, kalau bikin trip, omsetnya suruh cari berapa. Lalu di kami suruh cari berapa. Udah dari sana aja, jangan bandinginnya ke sana-kesananya. Itu ya. Ya teman-teman jelas gitu ya. Batch pertama kita akan berangkat 30 Oktober. Batch kedua 8 November, batch ketiga 15 November, batch keempat 22 November, batch kelima 29 November. Jadi mulai dari 30 Oktober sampai 29 November kita akan berangkat terus. Berangkatnya per 60 orang. Oke, per 60 orang aja.
Jadi kita nggak serame-rame apa, tenang aja, kita prokes super ketat, udah tenang aja deh kalau begituan ya teman-teman ya. Kita handle travel juga yang profesional, kita juga perusahaannya, kita juga nggak mungkin sponsorin, bikin acara, nombok-nombokin, dan tidak manage-nya dengan baik. So, langkah pertama, ingat, download AFC Apps, cuma lewat apps doang, kalian bisa pilih exchange-nya, tuker, menentukan ke Amerika, tetap mau ke Moskow, atau tetap mau apa tuh barang. Sampai sini oke. Lihat paspor Anda juga, jangan lupa ya. Kalau udah 6 bulan mau expired, please langsung perpanjang. Masih ada waktu, betul ya. Hari Minggu tutup buat batas penukaran. Bagi yang nggak tukar, dianggap semua tetap ke Moskow. Hari Senin, launching website buat yang udah tukar untuk dia login, ngurus visa online. Setelah dia udah submit, udah beres semua, nanti akan dipanggil sama kedutaan. Sampai sini oke, teman-temanku, member-member AFC-ku. Oke ya, saya sambil baca. Sorry ya Pak Bambang ya, nggak biar teman-teman kita biar jelas nih. Siap, Pak Niko. Apabila tiket saya cuma satu, terus downline saya juga achieve, tapi dia nggak bisa berangkat, apa saya bisa beli tiket dia? Nggak bisa. Kalian nggak bisa beli tiket downline, nggak bisa tiket upline. Saya udah bilang ya, berulang-ulang ya. Amerika, khusus Amerika, tidak dihibahkan, tidak diperjualbelikan. Titik, nggak ada koma. Kalau kalian punya 3 tiket, maka kalian bisa pakai 3-3-nya, dan yang berangkat cuma bisa kakak. Tadi saya udah jelasin, upline kalian ada nggak masuk kakak? Kalau upline kalian masuk kakak karena dia suami Anda, boleh. Kalau upline kalian nggak masuk kakak, udah lupain aja. Sampai sini oke ya. Oke, saya udah selesai ya. Nanti penambahan semuanya, nanti penambahannya semua kita akan infoin. Saya udah 20 menit di sini. Nanti kita akan, yang penting teman-teman tahu, karena bagi saya ini perlu diinfoin. So, enjoy tripnya nanti di Amerika. Mudah-mudahan kita Oktober kita lagi pikirin the best promo yang kita bisa lakuin lagi. Kalau tetap bisa trip, kalian bisa kasih masukan ke saya, ke AFC. Kalau mau bentuk barang, nanti kita juga bisa bikin. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kalian hari ini dapat edukasi. Silakan Pak Bambang, waktu dan tempatnya saya kasih lagi. Dadah. Oke, terima kasih Pak Niko. Nah, oke, kalau gitu sekarang kita udah akan masuk ke sesi LOP. Jadi silakan Pak Bambang, mungkin kalau mau dimulai langsung boleh. Oke, terima kasih Pak Angga. Saya share ya. Baik teman-teman, selamat malam ya teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, dan yang baru pertama kali join ya, saya ulang sekali lagi teman-teman, tadi sudah berita update dari Pak Niko yang luar biasa, dan hari ini saya diberi kepercayaan oleh manajemen ya untuk sharing tentang bisnis dan produknya dari sisi yang berbeda ya. Tujuannya apa saya bikin seperti ini? Supaya saling melengkapi, supaya teman-teman bisa lebih paham teman-teman ya. Nah, sebelum mulai bisnis, kenapa sih banyak yang gagal, kenapa sih banyak yang nggak bisa, seperti yang teman-teman sudah lihat ya, mau bisnis zaman sekarang tapi banyak kendala, modalnya nggak punya, ya, waktunya sekarang banyak nih, di rumah tapi mau pergi nggak bisa, banyak orang di luar sana, saya bilangnya di luar sana, banyak mereka waktunya bagaimana nih, saya ada di sini, atau mungkin dia lagi terikat oleh pekerjaan sehingga nggak bisa melakukan. Nah, yang ketiga selalu gagal, dan ini banyak sekali ya teman-teman ya, sehingga mereka takut untuk melakukan sebuah inovasi atau memulai sebuah bisnis, mereka takut. Nah kemudian pengalaman, nah ini pengalaman yang nggak ada, kemudian ketakutan, berita-berita dari sana sini masukan yang membuat menjadi gagal. Nah yang terakhir, di saat pandemi, nah apalagi di saat seperti ini ya, uang lagi lesu, bagaimana kita mau bisnis ya? Orang mau beli nggak ada daya belinya nggak ada semua. Nah, oke teman-teman, semua ini adalah problem yang banyak dialami di luar sana. Bahkan ketika saya ketemu dengan orang-orang, selalu ini yang ditanyakan. Nah, ini adalah tugas kita semua untuk memberikan edukasi yang benar supaya memberi kehidupan yang lebih baik buat teman-teman
teman-teman kita, saudara-saudara kita. Nah, sebelum saya melanjutkan sebuah informasi ini, ini yang saya bagus sekali, saya kutip ya dari teman-teman juga yang memberikan ini dari Arjuna. Dia mengatakan bahwa amazing sekali kalau orang-orang berpikir dalam waktu 4 tahun untuk sukses di sebuah bisnis itu lama sekali. Tapi mereka nggak sadar, mereka rela bekerja selama 40 tahun untuk hasil yang pas-pasan. Nah, inilah seperti ini ya. Banyak orang kenapa mereka takut bisnis, karena mindset orang rata-rata seperti ini. Nah, saya bilang sebelum kita mulai bisnis, kalau software lama, tapi kita dengan mau melakukan sesuatu yang baru, nah itulah yang banyak orang mengalami kegagalan. Contohnya gini teman-teman ya, kalau kita punya HP baru beli, wah RAM-nya udah 8, semuanya udah ROM-nya udah 256, tapi programnya masih Android 1. Nah, kira-kira maksimal nggak? Atau begini, mobilnya seperti mobil sport nih ya, mobil Ferrari, tapi mesinnya masih mesin lama, karburator. Ya nggak bisa ya, zaman sekarang seperti itu. Nah, ini yang menurut saya menjadi jawaban kenapa banyak orang gagal. Mereka mindsetnya masih mindset lama, sehingga ketika ditawarin sesuatu yang baru, mereka lebih percaya pada mindsetnya yang lama. Jadi nggak ada salah sih, tapi hasil yang membedakan teman-teman ya. Jadi di mindsetnya kalau masih bekerja lebih baik, ya susah kalau kita melakukan bisnis ya. Jadi kita kalau mau berbisnis, mindset kita juga harus kita isi dengan mindset berbisnis. Oke ya, setuju ya teman-teman ya. Oke, untuk karena itu teman-teman pasti sering kan ini kalau orang-orang banyak di luar sana ketika orang kerja pada waktu pandemi seperti ini ya. Di saat itu kerja sana, di keluarganya butuh uang, butuh makan, tapi ketika di luar disuruh balik lagi. Nah ini memang lucu-lucuan. Nah memang kondisinya seperti itu ya. Makanya orang mau bisnis bagaimana takut di luar sana aja PPKM bagi orang yang nggak tahu. Nah, hari ini seperti yang tadi saya bilang sama Pak Angga, kenapa saya melewatkan waktu 9 bulan? Karena pada waktu itu saya menutup terhadap sebuah informasi, merasa yakin. Nah, mungkin teman-teman yang baru pertama kali juga bergabung di sini, jangan tutupin, buka hati, buka mindset supaya kita bisa menyerap informasi yang baru. Karena saya yakin teman-teman, apapun keberhasilan teman-teman, baik itu kesehatan, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam bisnis, semua dimulai dari sebuah informasi. Setuju nggak? Waktu cari kerja dicari sama saudara, ini teman saya lagi butuh pekerjaan ini. Nah, kita melamar, akhirnya diterima. Itu kan sebuah informasi ya. Ada saudara saya sakit nih, saya udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Kamu coba produk ini. Nah, ternyata sembuh. Semua dari informasi ya. Jadi teman-teman, saya harapkan semua tidak menutup terhadap semua informasi yang diberikan. Nah, hari ini sebelum mulai berbisnis, saya akan bagi seperti biasa ya. Saya akan selalu mulai bagaimana di awal-awal untuk lebih memahami ketika teman-teman melakukan terhadap pilihan pada informasi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Nah, ini adalah sebuah survei. Ternyata orang disederhanakan dalam kehidupan ini mempunyai 4 golongan. Nah, saya nggak tahu teman-teman ada di golongan mana. Nah, golongan yang pertama gambarnya ini teman-teman. Artinya apa? Golongan pertama ini punya banyak waktu, tapi nggak punya uang. Nah, ada nggak orang seperti ini? Ada. Jadi kita kalau mau ngajak orang seperti ini, syaratnya cuma satu teman-teman. Teman-teman harus bayarin dia, karena dia nggak ada duit, tapi waktunya banyak. Nah, ini adalah golongan pertama, adalah yang sering disebut pengacara ya, pengangguran banyak acara di mana-mana. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini golongan yang pertama. Nah, golongan yang kedua, waktunya nggak ada tapi banyak duit. Wah, ini saya pernah ketemu teman-teman saya yang bekerja, mereka punya keuangan ya, punya uang, tapi waktu untuk keluarganya nggak ada. Contoh teman saya ketika dia buka toko, memang cukup sukses di Mangga 2. Senin sampai Minggu dia buka terus teman-teman. Ya, ketika dia pulang dia hanya makan, kemudian mulai menata buat besoknya lagi barang apa yang dimasukin. Ini siklus bertahun-tahun mereka jalankan teman-teman. Sehingga anaknya nggak diurusin, mungkin pasangan juga. Nah ini nggak terurus ya teman-teman. Bahkan teman-temannya nggak punya, sedikit banget karena jam untuk mereka berkumpul teman-teman keluarga mereka nggak ada. Bahkan
Nah, saya ketemu teman, dia bekerja di sebuah gedung, sebuah ponglo ya di Indonesia ini. Ternyata sampai jam setengah 2 malam pun diajak meeting. Pagi-pagi jam 6 dia harus datang ke rumah ownernya meeting ya. Saya tahu, tapi saya nggak bicara di sini. Ada seperti itu teman-teman. Jadi jamnya nggak ada jam, mereka harus selalu siap. Tapi duitnya banyak nggak? Duitnya banyak, fasilitasnya mewah. Waktunya dia nggak punya. Nah, ini golongan yang kedua. Nah, golongan yang ketiga, ini yang paling kasihan teman-teman. Waktunya nggak ada, duit pun juga nggak ada. Ini lebih parah dari nomor satu nih. Waktu sudah nggak ada, duit pun nggak punya. Ya, dan ini banyak. Ini adalah orang rata-rata pekerja yang membarterkan tenaganya ya. Jadi ada istilah kalau di teman-teman perusahaan yang lama, P7. Ya, apa itu P7? Pergi pagi, pulang malam, penghasilan pas-pasan. Nah, seperti itu ya. Jadi tanggal 20 udah pusing mikirin kasbon, beli ini saya mau kasbon sama siapa ya. Jadi kasbonnya nggak habis-habis teman-teman. Nah, ini kasihan, waktunya sudah nggak ada, pergi pagi, pulang malam, duitnya nggak punya lagi, buat nabung aja nggak ada. Kasihan nggak coba? Dan ini banyak teman-teman. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, seperti yang tadi saya katakan, ini adalah sebuah mindset teman-teman, sebuah program yang tanpa mereka sadarin. Nah, tujuan kita adalah bagaimana merubah program itu supaya mereka bisa beralih ya, sehingga bisa menambah income. Nah, golongan yang keempat, ini adalah golongan yang keempat, banyak waktu, banyak duit teman-teman. Ini golongan luar biasa, tapi jumlahnya dikit. Nah, teman-teman, coba dari keempat golongan ini, teman-teman golongan yang mana? Atau mau pilih yang mana nih? Nah, 1, 2, 3, 4 mau pilih yang mana? Ya. Nah, tentunya semua orang pasti pengennya nomor 4 ya. Hari Senin mau pergi kemana duitnya masuk ya kan. Artinya di golongan keempat ini mereka punya aset. Nah, seperti orang-orang hebat, orang-orang sukses, mereka punya mesin aset ketika dia tidur, mesinnya bekerja. Sehingga mereka banyak waktu, banyak uang, kemana-mana asetnya tetap punya. Nah, ini bagi teman-teman yang di golongan ketiga, rata-rata aset yang bekerja nggak ada. Nah, inilah saatnya kalau kita paham, kita harus punya aset yang bekerja untuk kita, teman-teman ya. Oke ya, semoga ini paham. Nah, kemudian dari kesurvei ini, kenapa sih banyak orang golongan 3 banyak, terus banyak orang rela bekerja bertahun-tahun? Ini ada sebuah survei dari majalah Fortune 500 yang ternyata surveinya berguna, walaupun udah 10 tahun ya. Nah, saya akan bagikan, dia mensurvei kehidupan orang-orang ketika usianya mencapai 55 tahun. Ini unik sekali teman-teman. Apa yang mereka capai? Biasanya usia 55 tahun kan pengen pensiun, pengen punya uang, ya kan? Pengen punya ya villa, liburan dengan anak cucu, seperti itu kan. Tapi apa yang terjadi? Nah, ketika usia 55 tahun, dikelompokkan teman-teman dari usia umur 20, dia data semua. Nah, ketika usianya mencapai 55, singkat cerita, dia didata kembali, didatengin oleh survei-survei tadi ya, relawan-relawan tadi. Nah, kemudian dia catat. Nah, kemudian dari kelompok A, kelompok B, dia dipadukan. Oh, ternyata banyak kesamaan. Dan itu dibagi menjadi 5 kelompok. Ya, supaya teman-teman paham dulu nih, sebelum mengambil keputusan untuk menjalankan informasi yang saya mau bagikan. Nah, kelompok yang pertama, ternyata dari 100 orang, cuma 1 orang yang kaya raya. Dari 100%, hanya 1% yang orang yang kaya raya. Bayangin teman-teman ya, sedikit sekali kan. Sama seperti yang golongan nomor 4, sedikit sekali. Nah, kelompok yang kedua, ekonominya mandiri. Jadi ini lumayan teman-teman ya, dari 100 orang ternyata ada 4 orang, ketika usianya 55 dia ada uang, mau kemana-mana, ke luar negeri, mau beli mobil, uangnya cukup. Nah, kelompok yang ketiga, ternyata masih bekerja. Dan ini pun kalau mereka punya skill khusus dibutuhkan dan memang masih membutuhkan uang. Mungkin anaknya masih sekolah, butuh biaya pendidikan dan lain-lain, mereka masih bekerja. Ya, masih oke lah, usia 55 masih bekerja ya. Tapi rata-rata kan usia 55 pensiun ya teman-teman ya. Nah, kelompok yang ketiga meninggal dunia, itu 27%, bayangin teman-teman. Itu 10 tahun yang lalu. Dan hari ini pasti angkanya berubah karena di saat pandemi COVID, usia kepala 4 dan ke atas, kepala 4, 5 itu adalah usia yang paling beresiko tinggi teman-teman ya. Jadi pasti angkanya ini berubah, tapi hari ini saya nggak bahas nomor 1, 2, 3, 4. Saya ingin supaya teman-teman tahu yang kelompok 5 ini yang paling kasihan. Ternyata
63% justru hidupnya bergantung pada orang lain. Ini adalah yang perlu kita bantu teman-teman ya. Ternyata sebagian besar orang yang di usia 55 tahun yang harusnya happy, justru hidupnya kepada orang lain atau bergantung pada anaknya. Dan ini pun ternyata datanya sama dengan di Indonesia. Jadi saya nggak asal ambil, saya lihat jurnal di Indonesia, ini ada sebuah survei yang mengatakan ternyata sama. 63% masyarakat khawatirkan keuangan di hari tua. Nah, ini juga ada jurnal lagi, usia 55 belum siap pensiun, orang Indonesia pilih bergantung pada anak. Kalau anaknya masih sekolah SD bagaimana nih? Atau dia terlambat merit ya teman-teman? Atau anaknya masih kuliah, masa mau digantungin? Penghasilan juga belum. Setuju nggak teman-teman ya? Nah, ini yang perlu teman-teman tahu ya. Kenapa seperti ini? Karena ini adalah sebuah, aku tadi bilang, mindset yang tertanam tanpa mereka sadarin. Sehingga Arjuna juga bilang, bekerja 40 tahun rela. Padahal ini sangat, kalau tidak siap, banyak orang memang tidak siap. Sampai saat pandemi pun banyak nggak siap teman-teman ya. Ternyata apa? Orang lupa menyiapkan diri bahwa ternyata usia 55 kebutuhan hidup semakin tinggi, tapi pemasukan malah berkurang. Nah, itulah yang mereka, kenapa usia 55 stres mengandalkan keuangannya, mereka tidak diajarkan untuk berbisnis. Karena saya sering ketemu orang, yang penting kerja, nah, yang penting dapat gaji. Salah nggak? Enggak, teman-teman. Saat itu nggak salah. Tapi yang salah adalah ketika Anda tidak mempersiapkan, ketika masa pensiun Anda nggak punya aset yang bekerja. Itulah kesalahannya ya. Makanya dulu pensiun dini, lulus sekolah cari perusahaan yang bagus kerjanya, gaji yang tinggi. Pertanyaannya teman-teman, dalam sebuah perusahaan yang menjadi posisi yang terbaik itu jumlahnya dikit atau banyak? Menjadi seorang direktur atau wakil direktur atau GM sekalipun itu hanya 1 atau 2 orang, lantas semuanya kemana? Nah, semuanya orang rata-rata, tapi karena pengennya pensiun dini banyak orang terlena ya. Nah, ini faktanya banyak orang masih bekerja keras dari pagi sampai malam tanpa henti teman-teman ya. Nah, ini yang mereka nggak sadari. Ternyata di usia 55 biaya hidup tetap tidak bisa di stop, tapi pendapatan berkurang atau bahkan berhenti teman-teman ya. Nah, kita lihat makanya hari ini kenapa sih milenial susah beli rumah? Karena mindsetnya kalau tidak diganti, mereka akan seperti itu pola. Ini semua dipelajarin teman-teman ya. Kenapa? Nah, pernah dibahas kan sama Pak Angga di videonya. Lulusan S1, gaji kalau kita kerja, kalau diterima ya saat ini ya, itu rata-rata 5-6 juta teman-teman. Nah, kira-kira untuk cicil rumah di Jakarta gimana? Atau di kota-kota beli rumah dengan gaji seperti itu? Pastinya akan berat ya. Karena pola gaya hidup milenial sekarang beda dengan zaman dulu, milenial zaman orang muda zaman dulu ya. Hari ini karena perkembangan teknologi mereka susah dikontrol ya. Nah, kita lihat videonya dari ibu kita Sri Mulyani ya, supaya teman-teman semakin paham. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. Economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Nggak ada uang nganggur, nggak ada space nganggur, nggak ada barang nganggur, nggak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa vacation. Kalau di Republik kita nggak pernah vacation, kerja terus asetnya tidur. Ada suatu kompleks yang bagus dijamin aja 20 tahun. Tanahnya bagus banget dijamin, nggak ada yang berani nyentuh. Karena apa ya? Karena milik negara. Negaranya ngapain? Negaranya tidur, orangnya kerja keras. Nah, oke ya teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Inilah kenapa pola masyarakat 63% ketika usianya 55 tahun mereka menggantungkan hidupnya kepada orang lain, bahkan anaknya kalau bisa digantungkan ya. Nah, hari inilah menjadi benang merahnya. Kenapa Warren Buffett mengatakan statementnya bagus sekali. Ketika Anda tidak menemukan sebuah cara menghasilkan uang ketika Anda tidur, artinya Anda bekerja seumur hidup. Artinya mau Anda buka toko, Anda seorang
pengacara, seorang dokter, atau seorang yang punya usaha, ketika Anda tidak bisa mempunyai konsep itu, ya, aset Anda atau Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika Anda tidur, selamanya bekerja. Nah, artinya orang-orang yang bekerja pada orang lain atau pada dirinya sendiri, itu punya kelemahan, teman-teman. Kelemahannya adalah usia, kesehatan, dan tenaga. Nah, dan ketika orang kerja dengan orang lain, ketika orangnya ada masalah, ini yang susah kalau dia menggantungkan dengan kerja sendiri atau orang lain, nggak ada yang menggantikan, teman-teman. Coba ketika ada seorang suaminya kerja direktur tiba-tiba kena pandemi COVID, apa mungkin pasangannya menggantikan atau anaknya? Nggak mungkin kan, pasti diganti yang lain. Ataupun seorang dokter ketika ada masalah, apakah istrinya bisa langsung menjadi dokter? Nah, inilah banyak orang nggak siap, teman-teman. Nah, saat ini apalagi banyak income penghasilan di saat pandemi ini, banyak yang berhenti tiba-tiba, dan itu yang membuat banyak orang nggak siap. Bencana internasional COVID membuat usaha bangkrut banyak, PHK banyak, kecelakaan atau meninggal ini juga membuat income kita bisa berhenti dengan tiba-tiba. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir ya. Saya selalu sharing, daripada kita lihat negatifnya, pasti sisi positifnya. Nah, hari ini saya akan sharing sisi positifnya ya. Kalau kita lihat teman-teman, banyak 4.000 perusahaan bangkrut, semua bangkrut, tembus rekor perusahaan raksasa bangkrut. Saya mau katakan bahwa itu yang tidak tepat di saat pandemi. Jadi ada di saat bisnis yang lagi hebat, lagi bertumbuh di saat pandemi. Ada juga teman-teman. Nah ini. Nah teman-teman kalau mau bisnis di saat pandemi, jangan sampai salah pilih ya. Kalau Anda pilihnya di sebelah kanan, pasti rugi. Nah Anda harus pilih di sebelah kiri, pasti untung. Jadi uangnya tidak hilang, hanya putarannya berpindah, teman-teman ya. Jadi kalau kita mau membuat sebuah bisnis, kita harus ikutin arus, teman-teman. Nah, bisnis apa yang dilakukan para miliarder muda sekarang nih, yang miliarder dadakan di saat pandemi. Nah, itu yang kita copy. Nah, itu yang kita tiru. Apa itu, teman-teman? Nah, inilah informasi yang mau saya sharingkan pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan di awal pembukaan teman-teman paham. Saya mau sharing sebuah bisnis yang lagi viral luar biasa sekali. Sekali dayung 2 pulau terlampaui. Artinya Anda sehatnya dapat, keuangannya dapat. Jadi nggak usah bingung-bingung. Sama seperti Pak Jokowi ya, presiden kita, dia bilang, dia fokus hanya 2 masalah sekarang. 1 kesehatan, yang kedua ekonomi. Nah ini sama nih teman-teman. Anda sehatnya dapat, dompetnya juga dapat. Nah ini adalah sebuah perusahaan farmasi yang salah satu yang terbesar di Jepang. Ada 5 ya. Nah AFC ini Asayama Family Club. Dia satu-satunya perusahaan farmasi yang saat ini sudah go public dan mempunyai sertifikat GMP, dan adanya di semua di beberapa negara, Singapura, Hong Kong, Korea, China, Taiwan, AFC udah ada. Jadi ini sangat besar sekali ya teman-teman ya. AFC bukan perusahaan kaleng-kaleng teman-teman ya. Jadi sampai Singapura, Hong Kong, Korea pun mau ya. Dia lihat ada di toko-toko seperti ini, ada semua teman-teman. Nah, tapi kenapa AFC pilihannya? Nah, inilah. Saya mau karena saya melihat produk yang hebat dan uang yang besar, teman-teman. Makanya saya dari tahun 2019 sampai sekarang bicara berbusa-busa, saya semakin senang. Artinya kalau saya bicara terus, member saya tiap kali terus bertambah. Ya, kalau saya nggak aktif berarti perusahaannya juga mungkin produknya nggak cocok. Tapi di sini saya lihat semua orang happy kalau bicara tentang AFC. Yang pertama, kenapa AFC? Perlu teman-teman tahu, terutama yang baru bergabung pada malam ini, produknya sudah terdaftar di MIMS, itu yang luar biasa. Saya belum jarang melihat produk-produk yang kesehatan yang dipasarkan, itu terdaftar di MIMS. MIMS ini adalah sebuah panduan resep dan suplemen yang dipakai dokter-dokter atau rumah sakit yang diakuin secara internasional. Jadi teman-teman, saya nggak usah panjang lebar menjelaskan produknya, teman-teman udah tahu ya kualitasnya kalau sampai bisa masuk di MIMS. Jadi kita nggak usah pilih-pilih lagi produk apa lagi yang saya mau jalankan. Dengan seperti ini, teman-teman sudah pasti. Ngapain cari yang lain? Dari yang lain belum ada uji klinis atau apanya, dan ini sudah. Nah yang kedua, yang luar biasa, produk AFC sudah 10 tahun berturut-turut menjadi produk nomor 1 di Singapura. Nah, teman-teman ya, bayangin ya, produk kesehatan menjadi nomor 1 di Singapura
setahun aja susah, menjadi nomor 3 aja susah ya. Ini nomor 1 di Singapura, jadi nggak main-main. Kenapa saya nggak mau lihat lagi? Karena setelah melihat ini ngapain saya pilih-pilih yang lagi? Biasanya kan dapatnya malah kepilih-pilih, malah jadi kepilih yang nggak bener ya. Jadi saya lihat, wah ini luar biasa, ngapain saya cari yang lain. Nah kemudian produknya juga menjuarain, salah satu produknya di Monde Selection. Bagi teman-teman yang belum tahu apa sih Monde Selection ini loh. Nah ini adalah produk award yang dilombakan, dilihat dari 3.258 produk dari 102 negara. Nah Subarashi ini adalah salah satu juaranya, ya luar biasa. Nanti saya akan terangkan kenapa dia layak jadi juara, teman-teman ya. Nah ketika dari pengakuan ini yang membuat saya, wah dari produk mah nggak usah diragukan lagi dah, ini udah merem. Apalagi sekarang udah 20.000 dokter yang sudah bergabung ya teman-teman ya, itu bukan lagi hal yang biasa, itu luar biasa. Nah yang penting teman-teman ini, yang penting ini adalah visi dan misinya yang ada di Indonesia. Ini kalau tidak dirubah, hari ini saya dan teman-teman tidak akan Zoom, tidak akan ketemu Pak Niko, Pak Ernest, Pak Michael Tampi, Pak Angga, nggak akan ketemu ya. Karena hari ini, kalau teman-teman mau gandeng AFC, teman-teman siapkan uang 15 miliar untuk deposito di awal. Pertanyaannya di saat pandemi punya nggak? Kita mau nggak? Kalaupun mau punya uang, mau nggak melihat, saya mau taruh 15 miliar untuk kerjasama? Akan susah, dan saya pun nggak akan mau teman-teman ya. Artinya ketika dirubah jadi untuk berdampak bagi banyak orang. Nah ini yang luar biasa ya. Ini berkat siapa teman-teman? Nanti saya akan sharing orang yang luar biasa ini, 2 orang ya. Nah kemudian why-nya, alasan saya lagi di tahun 2020 dengan cara yang berbeda ini, hanya dengan 2 produk AFC menjadi nomor 2 penjualannya. Dia dibanding dengan negara-negara mitranya ya, Indonesia nomor 2. Luar biasa nggak? Hanya dalam 2 tahun dia menjadi nomor 2. Kalau di AP2LI menjadi nomor 1. Nah kabar yang terbaik pada tahun ini, AFC penjualan menjadi nomor 1 teman-teman. Ini adalah sebuah sistem yang di-create oleh 2 orang luar biasa ini, sehingga memimpin AFC semakin menjadi luar biasa ya, sehingga saham-sahamnya menjadi naik teman-teman. Siapa orangnya? Nah ini Pak Ernest Prayuda ya, dan Pak Michael Tampi. 2 orang inilah yang melobi selama hampir setahun, sehingga AFC perusahaannya begitu besar, dia mau merubah skemanya ya, dan Indonesia menjadi contoh autopilotnya untuk internasional. Hari ini kita boleh berbangga teman-teman ya, AFC di Indonesia, karena ketika nanti Malaysia join, Filipina join, itu under Indonesia semua. Jadi luar biasa ya, kita berterima kasih pada Pak Ernest dan juga Pak Michael Tampi ya. Beliau ini Pak Ernest ini pebisnis dulunya di Amerika. Kalau Pak Michael Tampi ini yang mendatangkan Ferrari, Häagen-Dazs dan lain-lainnya, banyak teman-teman ya. Nah di AFC pun ada 20 medical expert yang diketuain oleh Dr. Trevino. Jadi semua lengkap teman-teman ya, dan para dokter-dokter ya banyak sekali teman-teman ya. Nah kantornya juga saya baru pertama kali melihat dalam sejarah network marketing di Indonesia, dalam waktu 3 tahun dia punya 5 kantor. Saya baru lihat di AFC, dan semua itu beli teman-teman ya. Nah kantor utamanya di Sisoka, kemudian yang pertama di Jakarta di Lipo St. Maurice, kemudian di Surabaya di gedung di Gera Bukopin, teman-teman Surabaya bisa lihat tuh di bawah lobi itu lihat AFC ya. Kemudian di Medan, ini ada di Bali juga, dan yang sedang dibangun itu ada di Bandung. Jadi luar biasa. Nah sebagai pebisnis atau orang yang melihat, saya melihat di sini, ini pasti akan long time teman-teman, dengan infrastruktur yang dibangun sedemikian hebat teman-teman. Makanya teman-teman yang baru bergabung atau belum bergerak, manfaatkan benar-benar peluang ini, karena nggak akan datang 10 tahun perusahaan seperti ini teman-teman. Nah kemudian didukung pula oleh Jepang yang dia membangun sebuah lab untuk Indonesia. Nah ini luar biasa. AFC menggelontorkan 124 miliar untuk selalu menjadikan produk-produk di Indonesia terdepan. Nah nanti lihat tahun depan akan keluar lagi produk yang spektakuler ya teman-teman ya. Nantikan aja ya, nanti biar Pak Ernest atau Pak Michael yang bicara, atau Pak Niko. Nah kenapa jadi viral? Karena produk kita dilengkapi dengan paten
paten fungsi dan uji klinis ya, dan ini diakui oleh beberapa negara diantaranya Jepang, Korea Selatan dan China teman-teman ya. Nah saya langsung aja, ini produknya dahsyat. Nanti teman-teman apa itu paten fungsi, teman-teman boleh tanya teman Anda yang mengundang di sub ini sehingga bisa berinteraksi ya. Produknya cuma 3 tetapi luar biasa ya. Yang ini Utsukushi teman-teman ya, sama nih seperti kaos yang saya pakai nih, cakep kaosnya ya teman-teman ya, artinya cantik. Cantik berarti untuk cewek dong? Enggak teman-teman ya, artinya cantik. Nanti teman-teman akan tahu kenapa cantik ya teman-teman ya. Nah Utsukushi ini bahan kandungan utamanya itu dibikin dari DNA-nya ikan salmon ya, tapi ini bukan ikan salmon yang biasa dikonsumsi di restoran-restoran di Jepang. Ini adalah ikan salmon khusus namanya Oncorhynchus ketasalmon, yang mana menurut cerita turun-temurun ikan ini sangat dilindungi oleh para kaisar ya. Jadi ikan ini bahkan di Jepang kalau teman-teman pergi nanti ada kuil-kuil salmon ya. Ini Jepang sangat berterima kasih kepada ikan salmon karena sudah banyak membantu rakyatnya teman-teman ya. Nah ini kalau cerita ikan salmon, DNA salmon teman-teman Google ya, zaman sekarang kan canggih-canggih ya. Di Google aja nih, wah ternyata suntik ikan salmon harga sekali suntik bikin serangan jantung. Wow, bukan yang disuntik, tapi yang bayarin tuh yang serangan jantung. Kalau istrinya ngajak mau ke suntik salmon, dakdikduk nih. Karena sekali keluar 40 juta teman-teman. Ya, jadi dakdikduk pasangannya teman-teman ya. Wah, istrinya senang-senang aja, happy-happy aja. Itu hanya untuk cantik ya teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman tahu. Tapi DNA salmon kita, Utsukushi kita beda dari berbagai ramuan, ternyata menghasilkan 3 paten yang luar biasa teman-teman ya. Sehingga inilah yang menjadi viral. Yang pertama anti tumor, yang kedua patennya imun activating effect, menaikkan imun kita. Ini yang saya rasakan sendiri manfaatnya luar biasa. Di mana ini sebuah jawaban anugerah ya, padahal Utsukushi keluar sebelum pandemi Covid ya. Orang masih waktu itu apa sih menaikkan imun? Nah, ternyata inilah yang diberikan ya, dijawab oleh Tuhan untuk kita semua menolong ya. AFC ini luar biasa. Ternyata banyak orang sekarang menaikkan butuh imun. Nah, ini Utsukushi menaikkan imun secara alami ya. Kemudian dia memperbaiki hepatitis C, tapi khusus C. Saya punya kesaksian testimoni khusus untuk Utsukushi teman-teman. Nah, saya baru sebulan divaksin teman-teman ya. Nah, ini yang menjadi kenapa sebelum itu saya ketemu banyak orang ya. Nah, bersyukurnya puji Tuhan saya masih belum masih sehat-sehat saja, masih negatif selalu teman-teman. Nah, kemarin karena vaksin ini regulasi, saya nggak bisa ke mall kemana-mana ya, sebuah regulasi, jadi saya harus vaksin. Nah, sebelum vaksin, saya iseng-iseng, saya cek sarkop saya, antibodi saya di lab teman-teman ya. Saya pengen tahu nih, berapa sih? Ternyata apa teman-teman, besoknya keluar sebelum vaksin, angka imun saya 126, tinggi sekali teman-teman. Bahkan di keterangannya udah pernah divaksin nih. Jadi labnya ini mengindikasikan pernah divaksin atau positif teman-teman ya. Tapi ternyata Utsukushi luar biasa ya. Jadi imunnya tinggi sekali. Nah ini nanti setelah sebulan saya divaksin, saya mau cek lagi penambahannya berapa. Karena gini, teman saya yang sudah divaksin, dia belum minum Utsukushi, ternyata nambahnya cuma 10-15. Dan dokter juga bilang, kalau imun kita 70, sebetulnya nggak divaksin nggak apa-apa, karena sudah mencukupin teman-teman ya. Tapi karena ini regulasi, teman-teman harus vaksin, ya semua kan pemerintah harus semua, dia nggak mau tahu ya. Nah, teman saya yang divaksin ternyata penambahannya masih sedikit. Dia harus perlu divaksin yang ketiga, teman-teman. Nah, itulah hebatnya Utsukushi ya. Nah, produk yang kedua, ini SOP Subarashi. Ini luar biasa juga dan saling melengkapi teman-teman ya di uji klinisnya. SOP Subarashi ini terinspirasinya dari pengobatan plasenta puluhan tahun sebelumnya, bahkan dari zaman dulu ini dikenal mampu meregenerasi sel ya yang dari plasenta. Namun karena kemajuan teknologi, kemajuan zaman, cara-cara ini sudah tidak diperbolehkan ya karena dianggap barbar. Bahkan termasuk di Indonesia sendiri, makanan ataupun obat yang mengandung plasenta itu pasti tidak akan keluar BPOM-nya. Produk-produk yang mengandung plasenta ya teman-teman ya, baik plasenta, apalagi plasenta orang ya, plasenta binatang pun nggak boleh teman-teman ya. Nah, jadi yang sekarang dikembangkan adalah
diambil dari sumsum kita sendiri ya, sel-sel yang baik lalu disuntikkan lagi. Nah, ini kenapa Subarashi di fungsinya mirip plasenta, bisa meregenerasi sel, karena kemajuan Jepang juga, teknologi, penelitian, ternyata setelah diteliti ikan salmon ini kenapa dari turun-temurun dipercaya bisa menyembuhkan dan memang banyak menyembuhkan. Ternyata selaputnya ini mempunyai harta karun yang terpendam, teman-teman ya. Setelah diteliti ini luar biasa, teman-teman ya. Bukan di telurnya tapi di selaput yang ditinggalkan, teman-teman ya. Kemudian Subarashi dicampur juga oleh peptide-nya sarden. Ini teman-teman juga jurnalnya luar biasa. Nanti biarkan ahlinya yang menerangkan. Kemarin kalau fruit flow ini dari Eropa ya, didatangkan dari AFC ya, luar biasa. Ternyata fruit flow ini hebat sekali ya. Nah, ketika unsur hebat ini dicampur kemudian diuji klinis, dia melahirkan paten yang luar biasa. Nah, kenapa dia pakai selaput salmon, nggak pakai dagingnya atau telurnya? Nah, karena penelitian Jepang, ternyata selaput salmon dibanding dengan plasenta manusia, dibandingkan dengan plasenta rusa, ternyata asam aminonya ini lebih lengkap. Dan dia lebih kuat 2 kali lipat dibanding manusia. Nah, inilah yang membuat kenapa selaput yang dipakai bukan telurnya, bukan dagingnya, teman-teman ya. Sama seperti insting alami beruang, teman-teman kalau lihat di National Geographic ya, kenapa beruang ketika dia menangkap salmon di saat dia mau bertelur, dia yang dimakan cuma perutnya. Semuanya ditinggal ya, ini insting alami aja bisa tahu teman-teman ya. Nah, kemudian dibuktikan oleh teknologi. Artinya Jepang nggak udah pakainya selaput aja. Nah, ketika diuji klinis dia melahirkan 4 paten yang dahsyatnya. Ini yang membuat Subarashi menjadi juara di Monde ya, karena untuk 2 paten, 1 paten aja susah. Ini 4 paten diborong teman-teman ya. Nah, paten yang pertama mampu meregenerasi sel. Ini fungsinya seperti pengobatan plasenta ya. Jadi ini bagus sekali, di samping itu harganya puluhan kali jauh lebih hemat ya teman-teman ya. Nah, kemudian paten yang kedua lagi, paten memperbaiki saluran pembuluh darah, dinding-dindingnya diperbaiki semua teman-teman ya, sehingga menghindari terjadinya penumpukan plak. Nah, kemudian yang ketiga, patennya adalah mencegah hipertensi. Ini kabar baik, karena banyak orang Indonesia mengalami hipertensi dan mereka nggak sadar. Makanya mereka banyak kena gejala stroke ataupun kena stroke di saat mereka nggak sadar. Kalau sadar pasti nggak kena stroke, teman-teman ya. Habis mandi tiba-tiba stroke. Jalan-jalan kena serangan jantung, semua nggak sadar semua. Kalau mereka tahu, mereka nggak akan meninggal karena serangan jantung atau serangan stroke, teman-teman ya. Karena ini berbahaya. Nah, inilah pentingnya Subarashi. Nah, kemudian di saat COVID ini, teman-teman lihat, banyak orang meninggal karena COVID setelah negatif, kenapa dia meninggal? Nah, itu banyak tuh di medsos ya, ternyata setelah negatif paru-parunya rusak. Terus kemudian darahnya mengental. Jadi trombositnya mengental, pengentalannya sangat luar biasa. Nah, ini Subarashi dia mampu mencegah trombosit yang mengental agregasinya. Jadi luar biasa banget ya. Klop sama Utsukushi sama Subarashi ya, makanya nggak heran ya, udah puluhan ribu orang yang terbantu ya di saat positif COVID ya teman-teman ya, apalagi ya penyakit-penyakit lain yang lebih berbahaya, mereka juga banyak terbantu, testimoninya banyak teman-teman. Nah, yang ketiga, Shinsei-Suru, ini serum kecantikan tapi dia bisa meregenerasi sel, ini serum pertama ya, kenapa? Karena testimoni yang orang luka, orang karena diabetes, ini bisa sembuh dengan serum ini. Luar biasa ya. Kalau serum biasa kan untuk di wajah, kalau ini enggak, bisa untuk memperbaiki sel-sel kita. Ini luar biasa teman-teman ya. Makanya saya senang produknya, 1 kesehatan, 1 kecantikan. Ini yang tidak habis dimakan waktu. Dari zamannya Cleopatra sampai sekarang, orang-orang selalu membutuhkan stamina, kesehatan untuk yang lakinya, supaya sehat, bisa beraktivitas terus. Yang wanitanya mendambakan kecantikan. Jadi Utsukushi kenapa cantik? Karena orang yang minum kulitnya jadi mulus, mukanya berkilau teman-teman. Apalagi ditambah ini Shinsei-Suru ya. Jadi kalau ibu-ibu mau pakai cantik, minumlah Utsu dengan serum. Nah, dengan oles, wah itu semakin sempurna. Ketika minum Subarashi, sel-selnya menjadi lebih muda dari dalam. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, ini dari sisi produk, kandungannya Shinsei-Suru seperti ini. Saya langsung aja hari ini, karena akan banyak
teman-teman kita para dokter pakar yang menerangkan di hari Sabtu, teman-teman ya. Jadi yang baru pertama kali bergabung, jangan lewatkan hari Sabtu. Penting untuk teman-teman mengetahui tentang produk-produk ini ya. Nah, ini tentang keamanan, apalagi di Jepang nggak usah diragukan lagi ya teman-teman, dari halal, dari safety, dari radiasi nuklir atau logam berat, semuanya sudah diuji, teman-teman, aman ya. Nah, kemudian ini yang saya mau sharingkan, paket bisnisnya, bagaimana teman-teman mempunyai aset seperti tadi ya. Ingat, mau nggak jadi yang nomor 4, banyak waktu, banyak uang, atau yang mempunyai perusahaan seperti Warren Buffett ya, kita bisa menghasilkan uang di saat kita tidur. Nah, inilah di AFC teman-teman ya, karena setiap malam ketika kita tidur, 1:30 bonusnya keluar. Konnichiwa namanya teman-teman ya. Ini sama dengan Warren Buffett, dan ini adalah membangun aset dengan cara paling murah. Karena saya di training saya, cara membangun aset yang kita suka nggak suka ada 3 teman-teman. Membangun perusahaan bisnis autopilot seperti kayak Indomaret atau Alfamart, itu pasti butuh modal yang tidak sedikit, ratusan miliar teman-teman ya. Tapi yang menjadi luar biasa, ketika ownernya jalan-jalan ke luar negeri, perusahaannya tetap jalan, pemasukan setiap hari tetap jalan. Setuju nggak? Nah, yang kedua membeli franchise. Ini juga punya modal yang nggak sedikit. Yang ketiga investasi, tapi pun nggak boleh salah. Nah, ketiga ini pun membutuhkan dana yang besar. Nah, cara membuat aset kita berjalan dengan modal yang murah, satu-satunya ya adalah ini. Tapi banyak orang nggak suka kedengarannya, karena seperti yang saya tadi bilang, mereka dengar dari orang yang salah. Nah, hari ini supaya kita nggak salah lagi, teman-teman pelajari dari sumbernya langsung ya, dari belajar. Oke, paket bisnisnya. Nah, ini yang luar biasa ya, supaya kita dapat sehat secara gratis, dompet kita bisa bertumbuh dan dompet kita sehat. Paketnya ada 3, teman-teman ya. Yang pertama paket Diamond. Ini kita hanya membeli 12 box, kita sudah bermitra dengan AFC. Ini yang teman-teman perlu garis bawain. Kalau AFC visi misinya tidak dirubah seperti yang tadi saya katakan, kita nggak mungkin akan ketemu. Karena untuk menggandeng AFC butuh uang 15 miliar. Itu untuk depositnya aja, teman-teman. Belum kita gaji karyawan, bikin furniturnya, bikin kantornya. Waduh, ribet deh. Ya, tapi hari ini franchise-nya dikecilin, sehingga dengan membeli 12 box aja kita sudah bermitra dengan sebuah perusahaan company yang sangat besar ya di Jepang. Ini untuk paket 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Nah, menurut pakarnya, supaya sel kita beregenerasi maksimal, kalau kita untuk dalam kondisi tidak sakit itu perlu waktu 6 bulan. Jadi ini paket yang paling sempurna untuk meregenerasi sel kita. Ya, kemudian untuk paket 3 bulan atau paket Safir, beli 6 box aja. Ini namanya Safir. Kalau Ruby, ini hanya cukup beli 2 box. Jadi teman-teman luar biasa nggak? Hanya beli 2 box aja, Anda bisa bermitra dengan AFC. Kira-kira bisa nggak Anda beli di toko-toko kayak Senturi atau yang mana-mana, beli vitaminnya di situ, beli 2, bisa bermitra langsung dengan dia menjualin dapat fee? Nggak mungkin kan? Ya. Nah, ini AFC luar biasa teman-teman, perusahaan besar ya. Nah, ini ketiga paketnya. Nah, inilah juga yang membuat besar kecilnya penghasilan kita ditentukan dari sini. Namun teman-teman nggak usah khawatir, bagi yang memulai di paket Ruby saja, Anda diberi kebebasan waktu untuk upgrade ke Safir maupun ke Diamond ya, tanpa batas waktu teman-teman. Dan itu bisa dicicil mulai 1 box. Mantap nggak teman-teman? Mantap ya. Nah, kira-kira mahal nggak? Enggak kan? Kalau kita melihat konsepnya dulu, oh bermitra model dulu, saya butuh uang 15 miliar, sekarang hanya dengan 20 juta, saya bisa bermitra. Ini sesuatu yang tidak mahal ya. Itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini ketika kita menjalankan, kita sharing-sharing ke orang, kita punya 4 macam bonus. Bonus yang pertama itu harian. Ini luar biasa, kita dibayar harian, apalagi di saat pandemi seperti ini. Walaupun kita dari rumah sekarang dengan teknologi ya, kerja nggak bisa dijalankan dengan bebas ya dari rumah maupun di kafe-kafe, kita bisa menghasilkan bonus harian, kemudian bonus bulanan, tahunan, dan juga kita punya trip
luar negeri. Nah, ini seperti yang Pak Niko bilang ya, trip-tripnya luar biasa di awalnya. Inilah kenapa saya suka. Kita udah dibayar, sehatnya dapat, uangnya dapat, jalan-jalan ke luar negerinya dapat. Mau cari di mana lagi ya di saat pandemi seperti ini, teman-teman ya. Karena banyak juga bisnis network yang berguguran karena produknya tidak tepat. Nah, ini yang bonus harian ini apa aja sih? Nah, bonus harian dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu bonus sponsor. Ini seperti ini ya. Ini ada bonus sponsor, bonus pass up, dan bonus pasangan, teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah bonus sponsor. Ketika kita mereferensikan orang, hari ini kita input, nanti 1:30 malam bonusnya keluar. Enak tak enak? Ya, enak ya teman-teman ya. Ini luar biasa ya. Oke. Nah, kalau kita ambil join paket pertama Diamond, ketika kita mereferensikan orang, setiap paketnya kita dibayar 550.000. Setiap paket itu apa sih? Nah, Ruby ini dihitungnya 1 paket. Kalau Safir ini dihitungnya 3 paket. Kalau Diamond dihitungnya 6 paket, teman-teman ya. Jadi seperti contoh di sini 550 kali 6 ini boleh 2 Safir atau 6 Ruby, teman-teman ya. Kalau kita mereferensikan 6 Ruby atau 2 Safir, hasilnya sama, 3.300.000. Malam ini posting, nanti 1:30 malam 3.300.000 masuk ke akun kita. Enak nggak? Ya kan? Nah, kemudian nggak usah tunggu-tunggu sampai bulan depan baru dapat. Besok malam juga langsung kita dapat. Nah, kalau kita joinnya paket Safir, setiap kali kita mereferensikan orang, kita dibayar setiap paketnya dikalikan 450.000. Jadi sama-sama nih 6 paket, tapi hasilnya yang beda, teman-teman ya. Jadi paket-paket ini yang membedakan bonus kita. Kalau Safir dapatnya 2.700.000. Kalau Ruby sama nih 6 paket, dapatnya 1.800.000, ya kan? Sama di bisnis yang konvensional pun kalau modalnya besar pasti hasilnya lebih besar potensinya ya teman-teman ya. Nah, kemudian bonus harian lagi, bonus pass up. Nah, bonus pass up ini hanya dimiliki orang-orang yang mengambil paket Diamond. Nah, teman-teman ya, ini untuk istimewanya supaya orang mau, ya dong, orang yang seperti di bank aja dengan saldonya depositonya banyak pasti punya hak istimewa ya, kayak seperti contoh seperti bank ada prioritas macam-macam ya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Sebetulnya sistem ini sudah memberikan bonus full 550.000. Nah, bagi teman-teman yang joinnya dimulai paket Safir, pengalinya kan 450.000. Maka ketika kita Diamond, member kita yang Safir mensponsorin orang, dia dapatnya Safir ini 450.000, selisih 100.000 itu lari ke upline-nya yang mengambil Diamond yang paling dekat, teman-teman ya. Jadi sistem akan mencari, kalau upline-nya masih Safir, dia akan cari lagi ke atasnya yang mengambil paket Diamond. Jadi selisih 100.000-nya lari ke Diamond. Kalau Ruby, pengalinya kan 300.000. Kalau dikurangin 550 kan selisihnya 2,5. Nah, ini naiknya bukan ke Safir, tetap ke Diamond semua. Jadi kalau kita join Diamond, selama member kita, downline kita masih Ruby atau Safir, setiap kali dia mensponsori orang, selisihnya lari ke kita semua. Nah, seperti itu ya, paham ya? Ini adalah keistimewaan dari bonus paket Diamond. Nah, kemudian bonus pairing. Nah, ini teman-teman harus pahami, inilah bonus yang membuat kita bisa kaya raya. Ini baru bonus yang pertama yang bikin, di sini ada 3 yang bikin kita kaya, 3 macam bonus ya. Tapi malam ini saya akan sharing bonus, 2 bonus yang bikin kita hebat. Yang ini pairing dan bonus tahunan. Bulanannya kita simpen dulu ya, supaya teman-teman bisa belajar detailnya lewat training ya, oleh upline-upline Anda. Nah, konsepnya teman-teman pahami, supaya teman-teman bisa tahu kenapa perusahaan ini bisa membagikan ke ratusan ribu orang ya, dengan sistem ini membuat banyak orang jadi miliarder, teman-teman. Konsepnya ini, kita hanya boleh taruh di kiri 1, kanan 1. Kalau dapat orang lagi, taruhnya boleh nggak di sebelahnya? Nggak boleh, teman-teman. Selalu kalau ada orang baru, kita taruhnya di bawah-bawahnya semua. Nah, setiap pertumbuhan kiri dan kanan, kita dapat bonusnya yang di atas, teman-teman ya. Konsepnya seperti itu.
dan ini dihitung unlimited sampai ke bawah, mau 1 juta orang ke bawah kanan kiri itu tetap dihitung. Nah, perusahaannya rugi nggak? Enggak, teman-teman ya. Nanti teman-teman biar tahu ya. Yang penting konsep dari bonus pairing ini teman-teman tahu ya, terutama yang baru mengenal ini. Cara kerjanya ketika terjadi pertumbuhan di kiri dan di kanan, upline-nya dapat yang tengah tanpa ada pembatas sampai level bawah sekalipun unlimited tetap dibayar. Nah, apakah rugi? Enggak, karena sistem membatasi paket sesuai paket yang Anda ambil. Kalau Anda joinnya paket diamond, maka sistem akan bayar Anda setiap harinya maksimal 200 pasang ya. Per pasang 10 pertama itu dibayar 300.000. Selanjutnya 100.000 ya. So, ini nggak apa-apa bagi yang pertama. Kok kayaknya kurang jelas, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman buka dulu, lihat dulu, nanti 1 kedua pasti jelas ya. Karena kalau duit terima, apalagi kalau udah terima konnichiwa-nya, saya yakin pasti ngerti sendiri kok. Banyak, saya udah banyak contohnya ya teman-teman ya. Begitu dapat konnichiwa sekali 2 kali dia ngerti itu. Ya, nah ini potensinya dahsyat ya. Jadi per hari kalau kita join diamond kita dibayar maksimal 22 juta atau per bulannya 660 juta. Dahsyat ya teman-teman. Modalnya 21 juta kurang lebih dibayar berkali-kali teman-teman. Ini yang luar biasa bermitra dengan AFC. Kalau bonus safir kita dibayar 10 pasang pertama itu dibayar 200.000. Selanjutnya 100.000 ya. Nah, safir ini dibayar 60 pasang per hari atau potensinya 7 juta per hari, 210 juta per bulan. Dahsyat nggak teman-teman? Gimana saat ini gajinya ada ratusan juta nggak? Banyak teman-teman ya di membernya AFC teman-teman ya. Nah, Ruby itu dibayar per harinya 10 pasang, per pasangnya 150.000 teman-teman ya. Jadi maksimal per hari dibayar kita terima 1,5 juta atau 45 juta. Ini pun 45 juta kalau sekarang bisa gaji direktur teman-teman. Jadi luar biasa, dengan uang 3,5 juta atau 3,4 Anda sudah punya potensi income yang luar biasa teman-teman ya. Dan saya katakan ini tanpa batas karena Anda boleh upgrade. Nah, yang luar biasa teman-teman ya. Ini caranya ya, ini 10 pairing pertama dibayar 300.000, selanjutnya per 100.000. Ini bicara potensi supaya teman-teman paham ya. Kenapa saya mau berbusa-busa? Ya ini, karena saya melihat ini teman-teman. Ini luar biasa besar sekali ya. Bagi teman-teman yang mungkin udah punya pengalaman pasti sependapat dengan saya bahwa plannya sangat luar biasa. Dan ini dibuktikan banyak orang, bukan cuma 1-2. Kalau 1-2 seperti yang di perusahaan lama, orangnya itu aja percuma teman-teman ya. Dan ini banyak setiap tahun lahir baru ya teman-teman ya. Safir ini 210 juta, Ruby potensinya 45 juta. Nah, supaya teman-teman lebih paham, saya kasih ilustrasinya. Nah, seperti ini ya. Ini kerja dari bonus 1 aja, pairing aja, ini luar biasa. Nah, cara kerjanya bagaimana? Nah, kita lihat cara kerjanya. Kita ibaratkan tulis bulan pertama sampai bulan ke-12 ya. Mitra, ini pasangan. Nah, kita anggap aja dalam bulan pertama ini kita join rekrut 2 orang, taruh di kiri dan taruh di kanan. Saya nggak minta diamond dulu, ini ilustrasi paket paling rendah. Anggap aja 2 orang ini joinnya Ruby, si A Ruby, si B Ruby. Maka akan terjadi 1 pasang teman-teman. 1 Ruby di kiri dan di kanan, maka akan terjadi 1 pasang ya, sama ya teman-teman paham dulu ya di sini ya. Maka bonusnya akan dihitung sesuai paket yang Anda join ketika Anda masuk ya. Kalau Anda joinnya pakai diamond, maka bonus pasangan Anda dapat 300.000. Kalau Anda joinnya safir, Anda dapat 200.000. Kalau Ruby Anda dapat 150.000. Jadi teman-teman paham dulu nih. Nah, ini adalah bisnis membangun aset. Jadi mitra kita inilah aset kita yang tadi saya katakan membangun aset dengan cara yang sangat-sangat murah, teman-teman. Jadi mitra kita ini aset kita, teman-teman ya. Beda dengan bisnis konvensional. Kalau bisnis konvensional udah dapat orang, dapat pembeli ya, kita cari pembeli lain. Setuju nggak? Wah, kalau bisa cari pembeli lain sebanyak-banyaknya ya, kalau kita buka toko ya. Nah, teman-teman pahami, di bisnis AFC ini, mitra ini adalah aset kita. Jadi 2 orang ini jangan ditinggal dulu.
diajarin sesuai seperti yang kita tahu, dipahamkan semua dari produk, dari dia coba produknya supaya lebih yakin, ya. Kalau orang udah coba produknya pasti lebih yakin kalau udah merasakan manfaatnya, teman-teman ya. Nah, kemudian singkat cerita, dua orang ini diajarin sama seperti kita, cari masing-masing dua orang. Ini ilustrasi dua orang ya, teman-teman ya. Maka di bulan kedua akan terjadi penambahan 2 di kiri, 2 di kanan. Setuju nggak? Satu orang tadi cari 2, satu orang lagi cari 2, sama seperti kita. Nah, maka akan terjadi kita mendapat 2 pasang, walaupun bukan kita yang cari, teman-teman. Nah, inilah aset yang bekerja. Jadi teman-teman paham ya, walaupun yang cari 2 orang ini, kita dapat 2 pasang, bonusnya dapat 600.000 kalau diamond. Dahsyat ya, 2 pasang loh teman-teman, kali 300.000 ya. Kalau sapphire kan kali 200.000, kita dapat 400.000. Kalau kita joinnya ruby, dapat 300.000. Nah, teman-teman kalau jeli, inilah yang membedakan, kerjanya sama, usahanya sama, tapi hasilnya yang berbeda. Makanya untung AFC memberi kesempatan untuk kita upgrade. Kalau udah ketahuan, wah ternyata jalan nih, kita buru-buru upgrade lah ke diamond, ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, bulan kedua ini sama, keempat orang ini juga diajarkan sama dua-dua. Maka di bulan ketiga kita akan mendapat lagi, ya. Nah, kita lihat teman-teman ya, di 1, 2, 3 sampai bulan ke-12 terjadi pertumbuhan eksponensial, dimulai dari 2 orang. Nah, kita lihat berapa potensinya kalau kita join diamond. Potensinya luar biasa, ya. Ini ada 1,2 miliar ya. Kemudian kalau sapphire 619 juta, kalau ruby 211 juta, teman-teman ya. Ini potensi luar biasa, teman-teman. Makanya seperti yang sudah diprediksi, kalau Anda benar-benar menjalankan 1 tahun, pasti Anda bisa menjadi samurai. Itu bukan cuma katanya, tapi memang betul. Ya, saya sendiri 1 tahun bisa menjadi samurai, teman-teman ya. Dapat tambahan lagi 75 juta. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi totalnya 1,3 M. Inilah yang kenapa saya perjuangkan. Produknya udah mendapatkan, dirasakan orang dapat manfaat yang luar biasa. Kita dari sharing-sharing kita memberikan yang terbaik, duplikasi, kita mendapatkan 1,3 miliar, teman-teman ya. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi cara pembagiannya. 80% kita bisa uangkan, 20% kita simpan. Nah, disimpan untuk bonus bulanan, disimpan untuk bisa tukar bonus-bonus seperti ini. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat produknya luar biasa, ini yang bisa didapat dari Singapura, kemudiannya ada untuk mata ya. Saat ini kan banyak orang gadget lemah di mata. Nah, ini adalah patennya untuk mata, memperbaiki mata kita, teman-teman ya. Ini ada aura, ada kolagennya. Nah, dari 20% ini teman-teman bisa pakai, teman-teman, untuk melahirkan produk ya. Jadi untuk bonus bulanannya. Jadi hariannya dapat, bulanannya dapat. Nah, tapi bonus bulanan saya nggak bahas di sini, teman-teman ya. Nanti bahas di training ya. Nah, bonus tahunan ini yang luar biasa ya. Bonus tahunan dihitung berdasarkan dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 25 September. Nah, hari ini bulan September nih, tinggal berapa hari lagi ya. 2 mingguan ya, kita udah penutupan, teman-teman. Nah, nanti kita dihitung. Kita dalam menjalankan 1 Oktober sampai 25, kita kalau bisa mencapai mengembangkan mitra kita, sehingga bonus kita 100 pairing, kita masih ditambahin lagi 5 juta, teman-teman. Ya, peringkat kita jadi toreda. Nah, kemudian kalau kita bisa mengembangkan sampai 500 pairing, kita masih mendapat tambahan 25 juta, teman-teman. Kalau samurai, nah ini yang saya bilang 1000 pairing, ini bisa mendapatkan 75 juta. Dibayar, ditransfer tanggal 5 Oktober. Kalau Shogun, nah 5.000 pairing, ini perubahannya luar biasa, teman-teman ya, perbedaannya. Kita dibayar 575 juta. Dahsyat ya, teman-teman ya. Nah, kalau Demio, nah ini juga yang sudah Demio udah banyak ya, teman-teman ya. 15.000 pairing kita dapat 1,8 miliar, teman-teman. Kalau Bushido, nah orang yang bisa mencapai 30.000 pairing dapat peringkatnya Bushido, ini dapat 3,5 miliar. Nah, double Bushido, ini baru 1 kemarin, Pak
Budi Darwin ya udah mencapai double Bushido teman-teman. Cuma saya nggak tahu nih kriterianya seperti apa ya. Nanti biar manajemen yang bagi. Tapi bahwa teman-teman harus pahami AFC produknya dibikin bagus, demikian juga bisnisnya dibikin bagus. Kenapa? Supaya banyak di-achieve. Plan bisnisnya dibikin Pak Niko supaya banyak orang nge-achieve. Dan memang terbukti kan, bukan cuma 10 atau 100 orang, sudah ratusan ribu orang yang sudah menikmati bonusnya. Nah, ini luar biasa. Jadi, ini bisa dijadikan contoh, teman-teman ya. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk bermitra dengan AFC pasti ada rambu-rambunya, ya kan, dalam menjalankan bisnisnya. Nah, untuk menjalankan bisnisnya, kita hanya boleh mengedukasi melalui Facebook, website, landing page atau pribadi, atau Instagram, atau sekarang mungkin di TikTok, teman-teman ya. Boleh, teman-teman ya. Nah, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Dan kita mengedukasi tidak boleh memakai namanya AFC Lab Science ya, karena ini sudah namanya sudah go public, kita harus pakai namanya, ada istilahnya lain lagi ya. Ada stem cell atau pakai nama kita, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini yang boleh. Nah, yang tidak boleh, teman-teman perlu ketahui, tidak boleh menjual di toko online, teman-teman. Dan ini pasti ketahuan ya, karena AFC bekerja sama dengan polisi dan pengacara, teman-teman ya. Jadi, jangan sampai masa depan kita berhenti gara-gara kita tidak mengikuti peraturannya. Ini pasti ketahuan. Kenapa AFC melarang kita jualan online? Kalau kita nggak seperti ini, AFC gampang sekali dia jual sendiri karena banyak perusahaan besar dia mendistribusikan lewat online, tapi hanya bermanfaat buat perusahaannya dia satu orang aja. Justru AFC membuat ini bermanfaat banyak orang, makanya dia sendiri tidak menjual online, bahkan mitranya juga tidak boleh. Sama-sama dong, fair dong, supaya tidak boleh menjual online karena saingan di online ini jelek ya teman-teman ya. Ini yang bikin perusahaan jadi bangkrut, teman-teman. Oke ya. Nah, ini ada pengacara. Oh, ini ada yang Pak Angga, ini ada yang inbox. Kata-katanya nggak pantas, teman-teman ya. Mohon maaf ya. Nah, ini kita tidak boleh menjual di bawah harga, teman-teman ya. Kira-kira seperti itu ya. Misalkan teman-teman di prospek orang ada jual lebih murah, laporin aja ke kantor, pasti teman-teman akan dikasih reward ya. Kalau orangnya nggak ada rank sampai ronin, teman-teman dapat rewardnya 1.650.000. Kalau samurai bisa menangkap samurai atau shogun, teman-teman dapat hadiah 19.800.000. Kalau daimyo atau bushido ini dapat 198 juta. Wow, ini kalau mau cara cepat dapat hadiah bisa seperti ini. Sebetulnya ini adalah diajak supaya kita saling menjaga. Maksudnya teman-teman, supaya apa? Perusahaan ini terus berjalan dan bisa sepanjang waktu untuk membuat mitra-mitranya bahagia, mitra-mitranya sehat dan banyak uang, teman-teman ya. Nah, ini ada contoh-contoh ya yang tidak mematuhi aturan pasti akan didatangin polisi. Nah, di slide ini ada 7 ide bisnis di saat pandemi, teman-teman. Dengan uang 3.400.000 atau 3,5 juta kita bisa dapat apa? Nah, ini ada banyak macam bisnis ya. Walaupun modalnya lebih gede dari kita, tapi hasilnya juga nggak maksimal ya. Ada jual bakso, beli gerobaknya aja udah 5 juta sampai 6 juta, teman-teman ya. Atau ini modalnya 8 juta, income-nya juga nggak maksimal ya. Ini ada juga modalnya 6 juta, hasilnya 4 juta. Nah, kalau Anda dengan modal 3 jutaan, Anda punya potensi income ketika bermitra di AFC, ini bisa mencapai 45 juta per bulan, teman-teman ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini ada sebuah video, teman-teman, yang membuat kisah ya. Jadi, AFC bisa dijalankan oleh banyak pihak dari golongan manapun, teman-teman.
Nah, oke teman-teman ya. Nah, ini teman-teman juga posisi ketika teman-teman mau daftar ini yang menentukan teman-teman. Kalau Anda cepat, Anda akan menjadi di atas ya, teman-teman ya. Maksudnya dengan mitra teman-teman Anda ketika Anda bergabung, mungkin Anda bisa di atas. Kalau lama-lama nanti bisa juga di bawah, teman-teman ya. Nah, ini sama seperti Facebook. Nah, ini saya suka memberikan ini ya, ilustrasi dari Mark Zuckerberg ya. Waktu dia bikin Facebook, dia undang 5 temannya. Tapi yang datang cuma 3, teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak? Ketika Facebook besar, siapa yang sukses? Ketiga orang itu yang datang. Jadi hari ini juga sama. Ketika saya memberikan informasi oleh teman-teman yang mengundang Anda, cepat teman-teman ambil keputusan. Siapa tahu keputusan Anda akan merubah masa depan Anda. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, berakhirnya slide ini, berakhirnya juga share dari saya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan semua yang teman-teman harapkan ya. Selamat malam semuanya. Saya undur diri. Saya kembalikan ke Pak Angga. Ya, oke, keren banget ya teman-teman sharingnya. Ini one of a kind. Ini teman-teman nggak bisa dapat sih kalau bukan timnya Pak Bambang. Aslinya harus jadi timnya Pak Bambang dulu, baru bisa dapat ilmu kayak begini, baru bisa dapat penjelasan dan sharing kayak begini. Kayaknya sih kalau yang dari tadi saya lihat, kan kita pertanyaan juga udah diganti jadi di depan, dan kayaknya ini penjelasan Pak Bambang udah sangat jelas menurut saya dari tadi ngikutin juga kan standby. Ini juga, mungkin ini sebelumnya mau info dulu yang tadi dibilang, jadi teman-teman yang belum download aplikasi EFC bisa langsung download ya. Ini Pak Bambang udah download belum Pak? Sudah dong. Sudah dong, Pak. Masa ini apa? Leader tuh biasa duluan deh download, pokoknya pasti, nggak mungkin nggak. Soalnya kan biar bisa jadi contoh juga ya. Iya. Oke, kalau gitu saya tutup aja acara hari ini. Thank you Pak Bambang. Thank you. Keren banget. Semoga bisa diterima juga buat orang-orang yang hari ini hadir semuanya, ilmunya ya kan. Terus thank you juga buat teman-teman semua yang udah hadir hari ini, yang udah menyempatkan waktu pulang kerja capek. Saya ngerti juga pasti kalau yang kerja tuh ya. Macet, apalagi sekarang walaupun PPKM udah level 3, macet. Saya tadi siang, saya makan ada di mall aja itu ramenya super rame banget, udah mulai normal semua orang. Tapi masih tetap sempetin hadir, masih tetap sempetin ikut Zoom ya kan untuk meramai-ramaikan. Oke, thank you semuanya. Thank you Pak. Thank you Pak Angga buat teman-teman semuanya. Selamat malam semuanya. Malam.